Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini aku sendiri ya. Karena sesuai judul, aku mau ngomong tentang berpikir kritis. Ini karena berdasarkan observasi aku ya. Udah lama banget aku pengen ngomong gitu. Aku melihat lingkungan aku itu nggak berpikir secara kritis gitu. Emang ya, semua orang tuh berpikir ya. Kayak nggak mungkin ya. Emang ada orang nggak pernah berpikir kan. Tapi nggak semuanya tuh berpikir secara kritis. Dan skill berpikir kritis tuh penting banget karena gini deh, setiap hari kita itu kan bakal dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan, isu-isu, berita-berita, atau mungkin kita ketemu orang juga kita bakal ada ngelakuin apa gitu yang kalau kalian tahu nggak semuanya permasalahan-permasalahan itu bisa dihadapi dengan cara berpikir yang biner gitu. Malah seringkali itu banyak gray areanya lah istilahnya ya. It's not as easy as black and white, nggak segampang itu gitu. Dan makanya dibutuhkan suatu skill yang menurut aku bisa menunjang dalam kita untuk bertindak ya, atau mengambil keputusan yang benar, yang bijaksana gitu. Di abad ke-21 ini gitu. Itu sudah masuk di salah satu skill yang wajib dimiliki orang ya. Dan the World Economic Forum dia mencetuskan ada sekitar 10 skill yang wajib dimiliki, dan critical thinking ini masuk nomor 2. Nomor pertama complex problem solving, nomor 3 ada kreativitas, nomor 4 ada people management dan sebagainya, kalian bisa cek gitu ya. Dan di agama sendiri berpikir kritis itu sunnah gitu ya. Kalian bisa cek di surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Dan Profesor Dr. Haji Musa Asy'ari, beliau adalah guru besar filsafat Islam gitu ya. Beliau mengatakan isi dari surat itu gitu, di ayat itu gitu. Kurang lebih kayak gini. Rasional transendental gitu ya, atau sunnah Nabi dalam berpikir itu harus yang pertama gitu. Harus sebelum melakukan semuanya, sebelum kalian belajar Quran, sebelum kalian mengajarkan Quran, sebelum kalian mengajarkan filsafat gitu. Karena apa gitu? Ketika kalian belum berpikir kritis, belum mendapatkan core dari Quran gitu ya, kalian bakal tercampurkan gitu dengan kepentingan-kepentingan yang lain gitu. Kalian harus membersihkan dulu tuh dari fanatisme yang sempit, dari politik yang praktis, terus kalian terhindar dari kepentingan-kepentingan kekuasaan, nafsu-nafsu untuk memiliki sesuatu gitu. Dan beliau mencontohkan ketika kita gagal berpikir kritis ya dalam Quran ya, dia mencontohkan satu hal, yaitu adalah kelompok radikal gitu. Menurut dia gitu, kelompok radikal itu sama kayak kita gitu, mendasarkan Al-Quran sebagai pedomannya, tapi hasilnya bisa sejauh ini. Artinya ketika kita gagal dalam berpikir, ya hasilnya kayak gitu gitu, se ekstrim itu gitu. Dia gagal menemukan kebenaran dalam kitab suci, tapi dia menjadikan kitab suci sebagai pembenaran atas tindakan-tindakan mereka. Berpikir kritis gitu, sebenarnya ada 4 core skill yang harus dimiliki tuh, agar kita bisa berpikir kritis. Yang pertama adalah curiosity gitu, rasa keingin tahuan yang tinggi gitu. Memang sih gitu, ketika kita dengan berpikir kritis, hal yang paling dekat adalah bertanya gitu. Biasanya orang yang nanya itu biasanya orang yang berpikir kan, berpikir kritis. Nah, tapi sebelum kita bertanya gitu, kita harus memunculkan gitu rasa keinginan tahuan yang tinggi. Yang akhirnya pertanyaan-pertanyaan ini secara otomatis akan muncul ketika kita punya rasa keinginan tahuan yang tinggi gitu. Tapi gini, aku sedikit ngasih contoh ya, atau mungkin apa ya, keresahan aku ya. Rasa keinginan tahuan yang tinggi seseorang itu nggak ditunjang oleh lingkungan-lingkungannya gitu. Terlebih lingkungan-lingkungan aku gitu ya. Kayak kalian sadar nggak sih, kadang ya teman-teman kita yang sering banget nanya, kita tuh kayak termasuk aku juga gitu, kayak kita malah nganggapnya kayak apaan sih kamu ribet gitu, banyak nanya gitu, ya udah mikir sendiri kayak gitu. Atau enggak kalau kita nanya ke orang yang lebih tua gitu, malah orang-orang yang anak-anak yang sering nanya ini gitu, itu kayak dianggap ngeyel, nggak mau dikasih tahu gitu, dan terus offend, nggak mau dengerin orang tua kayak. Apalagi kalau misalnya kita mau nanya tentang agama, malah gimana lagi itu, kayak ya udah lakuin aja sih, kenapa sih kamu banyak nanya dan sebagainya gitu. Padahal kalau kita mau mikir lagi gitu, orang-orang yang bertanya ini orang-orang yang pengen tahu gitu, karena dia nggak tahu makanya dia nanya supaya dia jadi tahu gitu. Orang-orang yang nanya tentang agama mulu, orang-orang yang kritis terhadap agama, itu malah dianggap punya akidah yang rendah gitu. Kayak ya nggak ada hubungannya dong, orang kritis sama agama itu ya orang yang pengen menambah ilmu keagamaannya gitu. Jangan malah dianggap dia ngeyel, dianggap akidahnya rendah dan lain sebagainya gitu. Kita kadang juga di organisasi orang-orang yang banyak nanya juga kita anggap kayak ini ribet gitu.
kan kasihan gitu, padahal dia menurut aku punya curiosity yang tinggi gitu. Dan yang kedua adalah kreativitas gitu. Kreativitas dalam berpikir itu maksudnya dia mampu buat menghubungkan ide-ide ya, atau dot-dot atau layer-layer di tempat-tempat yang berbeda ini dalam suatu konsep baru yang lebih matang gitu. Atau aku sedikit contoh aja ya, kayak misal ada orang nih, kayak dia sensitif banget terhadap waktu gitu. Kita tahu sendiri ya, kita hidup di jam karet ya, yang menurut aku orang yang on time tuh keren banget, keren parah, karena kita hidup yang di lingkungan yang kayak gini kan. Nah dia tuh ada gitu di salah satu tempat rapat, dia semarah itu karena yang lain gak datang tepat waktu dan dia datang tepat waktu. Waktu itu ya aku melihatnya kayak ya dia benar, tapi di lain tempat aku nggak melihat hal yang sama. Di si A tadi, di orang yang sama tadi, di tempat yang lain tuh malah dia telat. Kayak setelah aku cari tahu dia nggak ada masalah, nggak ada kesibukan, nggak ada apa, dia telat aja gitu. Kayak kenapa dia nggak bisa melakukan hal yang sama? Kalau dia mampu menghubungkan maksud dan dia mampu berpikir kritis ya, harusnya dia bisa nangkep dong sebenarnya waktu itu penting, gimana cara kita menghargai waktu dan sebagainya, sehingga dia bisa menempatkan hal tersebut itu di semua tempat, di semua urusan dia itu, termasuk waktu kuliah dia nggak telat dan sebagainya. Nah itu skill yang kalian harus terus latih gitu, tentang kreativitas untuk menghubungkan antar ide. Sebenarnya kalau kalian tahu ya, ilmu-ilmu di kuliah ya, itu sebenarnya juga aku nggak pernah menyesal. Contoh aku nih, aku nggak pernah menyesal buat kuliah di kimia, walaupun aku nggak kerja di bidang kimia, tapi ya aku akhirnya lebih sensitif, cara berpikirku lebih sistematik, apa-apa aku tulis dulu gitu, semua rapi gitu. Dengan akhirnya pola pikirku akhirnya ya untuk menyusun suatu masalah nggak harus konkret di kimia, karena core-nya nggak itu contoh ya. Terus yang ketiga, skeptisisme gitu, atau keraguan tentang informasi baru gitu. Keraguan yang baik tentang informasi baru. Maksudnya kita harus punya keraguan gitu ketika informasi itu baru atau belum terjamin valid gitu. Biasanya kayak gini contohnya berita hoax, ketika kita dapat broadcastan gitu, atau kita baca di suatu artikel tentang bla 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 gitu, yang paling baik biasanya kesehatan tuh gitu. Terus kita telan mentah-mentah. Beberapa orang tua malah langsung share gitu. Ini dapat dari grup sebelah, kayak yang kalau ditanya di grup yang baru ya, saat dia kirim dia juga nggak tahu, dia hanya meneruskan dan sebagainya. Kenapa kamu nggak filter dulu? Kenapa kamu nggak identifikasi dulu berita itu benar atau enggak? Jangan yang langsung share. Iya kalau benar, kalau salah. Nah masalahnya kalau orang yang ditanya kayak ya jangan nyalahin aku ya kalau misal salah gitu, aku cuma nerusin. Iya kalau orang-orang apa setelah kamu kirim itu dia mengidentifikasi juga. Kalau mereka semua juga hanya mengirimkan, dan semua orang setelah itu hanya mengirimkan tanpa identifikasi gitu, ya semua orang bakal kemakan berita bohong gitu, semua orang bakal nelan mentah-mentah berita hoax itu gitu. Atau enggak, waktu kita zaman sekolah gitu, kalian pasti dengar kan, kita dijajah Belanda selama 350 tahun gitu, dan kalian tahu berita itu salah gitu. Semua sejarawan menolak itu gitu. Kita nggak sampai dijajah Belanda sampai segitu gitu. Atau enggak, yang nemu Amerika adalah Christopher Columbus. Faktanya apa? Bangsa Viking 500 tahun sebelum Christopher udah menemukan gitu. Hal yang kayak gini tuh sedikit ya contoh. Kita tuh jangan langsung nelan mentah-mentah. Kita memunculkan keraguan, bener nggak sih? Kita lihat dulu valid nggak sih gitu. Terus kita bener-bener apa ya, sampai kita bisa pastiin, oh emang ini berita ini benar, oh ini berita salah gitu. Jangan cuman apalagi kita meneruskan yang kita nggak tahu sebenarnya berita itu benar atau enggak gitu. Skill yang keempat untuk berpikir kritis adalah kerendahan hati ya. Nah, ketika kita punya pendapat ya, atau ide atau gagasan yang salah gitu, kita mampu menerima itu gitu. Karena ya kita manusia, kita nggak mungkin selalu benar gitu. Dan berpikir kritis tuh nggak cuman yang satu selesai gitu. Bisa jadi kesimpulan yang kita ambil saat ini itu bahkan berbeda setelahnya gitu, karena kita semua orang itu bakal bergeser, semua orang bakal berubah, people change. Kayak ya udah, mungkin waktu itu kita ngomong yang benar tuh A gitu, tapi suatu saat nanti mungkin aja yang benar B. Kalau kita nggak punya kerendahan hati untuk merubah atau mengakui atau meng-realize bahwa pendapat kita itu salah dan kita minta maaf ke orang, atau kita mengambil atau belajar dari orang lain gitu, ya kita nggak bakal bisa berpikir secara kritis gitu. Makanya penting banget kerendahan hati ini gitu. Terus aku perlu ngasih catatan ya, nggak setiap saat orang itu bisa berpikir kritis. Selain 4 core ini ya yang kalian pahami untuk cara berpikir kritis, tapi kalian harus tahu nggak setiap saat kita bisa berpikir kritis gitu. Contohnya kalau kita lagi marah, kalau kita lagi seneng, dengan hal yang sama kita bisa mengambil keputusan yang berbeda gitu. Misal suatu hal yang kecil aja gitu,
kalian pernah kan dihadapkan dengan rutinitas gitu. Ketika kalian senang sama ketika kalian sedih itu pasti berbeda gitu, karena berpikir kritis tuh dipengaruhi oleh emotional state kita gitu. Saat kamu lagi senang, lagi marah, atau mungkin yang lebih ekstrim gitu, orang-orang yang mungkin psikologinya beda gitu, kayak misal dia yang lebih cenderung suka marah karena emang keluarganya, atau mungkin dia cenderung suaranya keras karena emang lingkungannya ya. Kita harus meng-realize bahwa itu tuh ada gitu. Dan dampak setelah ya, atau setelah kita mengetahui ini gitu, ada dua hal yang perlu kita garis bawahi lagi. Yang pertama, ketika kita emang jadi orang yang lagi emosionalnya, kita lagi emotionally driven gitu, nggak masalah gitu, karena aku juga pernah susah banget gitu. Misal kita lagi sedih atau kita lagi banyak ada masalah, terus kita disuruh berpikir secara jernih, berpikir kritis yang benar gitu, itu susah banget. Tapi kalian harus sadar bahwa ini ada gitu. Artinya ketika kalian udah stabil kembali gitu, kalian sadar gitu ya, ya langsung kirim sinyal ke otak kalian bahwa kayak kemarin kamu lagi salah deh, kamu lagi nggak rasional deh gitu. Itu harus kalian lakuin gitu. Atau mungkin kalau misal kemarin udah bikin kebijakan tertentu yang bikin mungkin beberapa teman kalian sakit hati atau beberapa orang yang sakit hati, ya kalian bisa minta maaf setelah itu gitu. Jangan dijadikan malah kalian senjata. Ya udah, aku emang orangnya pemarah gitu, emang sih kemarin kayak aku salah, tapi ya udah emang aku orang kayak gini. Kayak kalian harus sadar, kalian harus punya kerendahan hati di poin nomor 4 tadi gitu. Atau enggak di sisi yang satunya, di sisi orang yang terlibat gitu. Kayak misal aku melihat ini ada temanku si A gitu, aku tahu dia bisa baik gitu, terus akhirnya suatu saat dia ngomongnya kasar banget gitu kan, dan menyakiti hati aku waktu itu misal gitu. Ya udah, aku melihatnya sih kayak yang biasanya dia baik, kenapa ya dia kayak gini ya gitu. Nah, kita harus mampu melihat ini. Kalau kita meng-realize bahwa nggak setiap saat kita bisa berpikir kritis gitu, akhirnya kita muncullah toleransi itu gitu. Dan mungkin beberapa kondisi orang itu beda, seperti yang aku bilang tadi gitu, ada personal factor gitu, ada personal factor dari apapun itu gitu ya. Mungkin waktu itu kondisinya dia lagi marah, mungkin waktu itu kondisinya dia lagi banyak masalah gitu, makanya dia kayak gitu. Nah, kalau kedua belah pihak saling melakukan ya, yang satu minta maaf, yang satu mentoleran, ini bakal enak. Karena dunia itu udah sensitif banget gitu. Orang-orang sekarang dikit marah. Atau enggak, yang paling sering ya, itu tentang first impression. Kalian ngerasa gak sih kalau misal kalian melihat, nih misal nih, aku nih misal ya, aku ngelakuin baik misal ya, baik terus kalian nggak tahu aku sebelumnya. Ternyata pas kalian tahu aku itu dalam keadaan aku ngelakuin kesalahan, terus kalian langsung nge-execute bahwa ya udah, tuh orangnya kayak yang dilakuin kesalahan tadi. Kayak ibarat kata kalian dinilai itu hal yang jelek doang, tanpa melihat hal yang baik. Misal kalian ngerjain soal, kalian 1-10, kalian ngerjain soal salah 3 gitu, dan yang dinilai 3 nomor yang salah tadi, 7 nomor yang bener nggak dinilai. Kayak ya itu nggak fair menurut aku gitu. Dan contoh yang lain, waktu itu tahun 2017 kasusnya Ibu Eli Risman, orang-orang yang pemerhati anak pasti tahu. Beliau adalah psikolog, psikolog tentang anak. Dia mendedikasikan waktu, tenaga dan pikirannya buat kita semua gitu. Tapi waktu itu dia kesandung. Waktu itu kasusnya dia ngomong di Twitter kalau nggak salah, dia ngomong bahwa ketika itu Girl Generation kayaknya, SNSD itu mau datang ke Indo memperingati Hari Kemerdekaan RI tahun 2017. Terus beliau ngomong bahwa dia nggak sepakat. Intinya dia ngomong bahwa SNSD adalah simbol seks dan pelacuran gitu. Gimana nasib generasi kita gitu kalau itu dihadirkan di Hari Kemerdekaan kita gitu. Dia nge-tweet kayak gitu. Nah, akhirnya dia jadi sasaran empuk netizen, sasaran empuk masyarakat. Banyak yang ngatain dia dan sebagainya gitu. Terlebih orang-orang yang fans dari SNSD ya gitu, benar-benar langsung dihujat abis-abisan dah pokoknya gitu. Dan ternyata setelah itu gitu, ternyata Ibu Eli Risman ini salah dengar kabar ya, bahwa sebenarnya SNSD ini didatangkan untuk countdown to Asian Games tahun 2018, bukan di acara Hari Kemerdekaan gitu. Dan ya ini loh dampaknya gitu. Dan lagi sekaligus ya buat netizen ya, sebenarnya aku agak miris sih kenapa dia ngomong sejahat itu gitu, ngomongin goblok, tolol kayak dan sebagainya gitu. Padahal ya ibarat kata Ibu Risman nih setiap saat ngurusin hidupnya buat kita gitu.
dia mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikirannya buat kita. Once dia ngelakuin kesalahan, kalian langsung hujat habis-habisan, seakan-akan nilai yang ada dalam ibudarisme ini cuman ini doang gitu, yang lain udah hilang gitu. Dan itu menurutku ya itu picik sekali gitu, itu shallow banget gitu, itu ya itu jahat sih menurut aku. Walaupun aku membenarkan bahwa ibudarisme itu salah, ya aku sepakat bahwa ibudarisme salah, tapi ya semua itu ada caranya gitu. Kenapa seakan-akan, dan kita lihat deh, coba kita lihat gitu, ibudarisme itu mungkin gak sih orang yang pemerhati anak muda tapi dia ngomong kayak gitu, sebenarnya apa core-nya gitu. Beliau melihat apa potensi ini itu bakal berbahaya di generasi-generasi berikutnya kalau misalnya yang disuguhkan di hari kemudian kayak gitu, dan dia juga mengakui dong kalau salah gitu. Dan di saat beliau minta maaf gitu ya, itu para netizen masih yang kayak gini, kayak ya bu, nasi udah jadi bubur, kayak enak aja ngomong minta maaf doang nih. Kayak gila, itu jahat banget. Dia salah, mengakui kesalahan juga gitu, terus kalian masih aja kayak gitu. Yang aku sih yakin sih kalian kalau misalnya mau ngomong kayak gitu di depan Ibu Risman nggak bakal berani, karena kalian juga meng-realize bahwa omongan kalian tuh kurang ajar gitu. Tapi kalian segampang itu ngomong gitu. Kenapa aku nggak tahu ya, kenapa orang tuh nggak susah banget buat ngerem omongannya gitu. Ya intinya kita harus mentoleransi juga dong. Ibaratnya biasanya baik, sekali ngelakuin kayak gini ya udahlah, jangan dihujat abis-abisan kayak gitu. Kalau mau ngingetin ada caranya, pakai kerudung aja ada tutorialnya. Semua tuh ada normanya kan, nggak harus ngomong yang kayak gitu. Ya intinya itulah ya. Aku juga bingung sebenarnya, banyak banget di otakku yang mau aku sampaikan, tapi ya udah ini aja. Ya ini lumayan lah, ini better. Karena aku nulis, setidaknya yang aku tulis keluar lah, walaupun nggak semua yang ada di otakku itu bisa tertuliskan. Kalau kalian seneng, tolong like and share gitu ya. Yang itu tadi pesan aku cuman biasakan gitu untuk berpikir kritis terus dan menerus. Aku juga sangat-sangat passionate gitu untuk belajar, untuk terus agar aku bisa berpikir secara kritis gitu. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.